presiden melukai hati kami. Saya baca ulang ya. Sama kalian. Mas, saya baca ulang ya. Yogyakarta kota pelajar budaya bermartabat. Oke. Tapi mulutmu gak bermartabat. Ya justru itu. Kau tahu? Mulutmu gak bermartabat. Mulutmu gak bermartabat. Tahu kau Rocky? Sebuah botol air mineral dilempar ke arah Rocky saat mengisi diskusi publik di Kopi Nuri, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Beruntung botol air mineral tersebut tidak kena Rocky, tetapi tepat mengenai leher Refly Harun yang duduk di sebelahnya. Ada juga ex-pimpinan KPK Saud Situmorang juga menjadi pemateri dalam diskusi tersebut. Ya, selamat petang. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, karena saya lagi acara diskusi dan kemudian saya menyingkir dari diskusi lagi ada musik dari mahasiswa. Oke, suara sudah jelas Bang Refly. Mungkin Bang Refly bisa cerita dulu, cerita lengkapnya itu seperti apa sih awal pelemparan botol itu, Bang Refly? Ya, kalau cerita lengkap kan harus ada waktu lengkap. Jadi kalau waktunya sedikit susah. Oke, saya cerita. Jadi saya diundang untuk oleh badan eksekutif. Tapi nanti dicek lagi ya pengundangnya. Itu untuk bicara mengenai demokrasi dan korupsi. Selain saya ada Rocky Gerung dan juga Saud Situmorang. Ada beberapa gelintir massa yang menolak. Dan kalau kita bicara massa nggak banyak juga. Yang teriak-teriak cuma satu orang saja, dua orang yang sepertinya quote-unquote dibiarkan. Nah, orang itulah yang kemudian memprovokasi, misalnya menantang-nantang Rocky, kemudian melemparkan air mineral yang masih ada isinya, sehingga dia punya daya dorong yang kuat ketika dilemparkan. Jadi saya tidak tahu dia mau lempar saya ke Rocky, karena pada waktu itu kesempatan berbicara Rocky Gerung, tapi kena saya dan kena leher saya. Nah itu coba lihat ya, ada fotonya, dia lempar. Orang itu saja, dan dia saya tahu siapa, jadi memang anggota dari sebuah partai politik, kemudian pengurus ormas, dan bukan penduduk Yogyakarta. Itu persoalannya. Dia berasal dari daerah di Jawa Timur sana. Itu dan sebenarnya selama proses berdiskusi tersebut, nah itu kelihatan ya, merah saya, kiri saya, leher saya. Selama proses berdiskusi tersebut, itu sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa. Massa jauh lebih banyak yang mendengarkan diskusi ketimbang orang yang berusaha memprovokasi agar diskusi itu bubar. Ya kira-kira 5 orang lah, yang teriak-teriak 1-2 orang saja. Cuman ya karena dibiarkan, ya kan, dan kemudian kita juga mengingatkan kepada mahasiswa, adik-adik mahasiswa, jangan menggunakan kekerasan, karena memang sengaja untuk dipancing kekerasan agar kita dikriminalkan kan mungkin. Maka kemudian teriakan-teriakan tersebut bahkan dilayani oleh Rocky Gerung dengan mempersilahkan apa keberatannya. Kan lucu. Yogyakarta, mahasiswa-mahasiswanya mengadakan diskusi ilmiah, pembelajaran tentang demokrasi, anti korupsi dan lain sebagainya, tiba-tiba dia tolak. Dan yang menolak ini orang yang bukan berasal dari Yogyakarta sendiri. Kalau misalnya di searching di nah itu orangnya ya, di searching di di Google, kita akan tahu rupanya orang yang sama ini pernah juga melaporkan saya ke Polda DIY dan Rocky Gerung juga dilaporkan. Sekali lagi, kalau misalnya saya dikatakan perusak dan lain sebagainya dalam konteks dugaan dalam tanda kutip penghinaan, maka aneh sekali. Kesalahan saya itu apa? Kan saya adalah satu dari sekian banyak orang yang merilai diskusi Rocky Gerung tersebut. Diskusi Rocky Gerung itu sendiri atau orasi Rocky Gerung itu sendiri masih dalam perdebatan ilmiah, apakah betul itu misalnya merusak dan lain sebagainya. Nah, sementara saya itu orang yang karena ada YouTube itu ikut merilai dari YouTube yang dibuat oleh KSPS. Sebenarnya yang mayoritas meneriakan Rocky Gerung, Rocky Gerung pemecah belah bangsa. Saya nggak pernah, tetapi spanduk mereka itu menuliskan nama saya juga. Kan saya katakan di dalam proses ini kan saya seperti orang yang sengaja diikutkan, ya kan? Saya bilang seperti buah ceri itu sengaja dipilih. Padahal
yang dikatakan Rocky Gerung itu kan tersebar di mana-mana oleh banyak platform media sosial dan sumber utamanya tentu dari penyelenggara kan. Nah, mereka ya menghina Rocky Gerung dari awal, tapi tadi dibiarkan oleh aparat keamanan, bahkan ketika melakukan pelemparan pun kita sudah bilang tangkap orang itu. Kenapa ditangkap? Karena ini kan tindak pidana yang tertangkap tangan, jadi tidak perlu lagi ada pelaporan. Nah, coba lihat, bahkan setelah melemparkan dia masih bisa memprovokasi, gitu. Dan orang yang sama ini juga yang rupanya menolak Rocky ketika diskusi di daerah Jawa Timur juga. Saya khawatir jangan-jangan nanti di daerah lain dia juga. Maksud saya, tolonglah aparat penegak hukum yang begini-beginiin kan sebenarnya tidak perlu diadukan. Kalau kita ingin bernegara secara baik. Saya, coba lihat ya, saya datang ke Yogyakarta dengan niat baik untuk berdiskusi, tetapi kemudian diperlakukan tidak senonoh. Dan terus terang, saya kan sudah mengatakan, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Tetapi kalau orang lain menyentuh fisik kita, merusak properti kita misalnya, itu sudah lain persoalan jadinya. Sepanjang dia cuma ngomong, katakanlah berbeda pendapat, nggak ada masalah. Tetapi ketika dia sudah menyentuh fisik, itu lain persoalan. Apalagi misalnya itu bisa punya potensi membahayakan. Coba saya bilang, kalau kena kacamata saya pecah, ya kan? Tiba-tiba kemudian ke mata saya, kan dekat sekali antara leher dengan mata itu. Begitu. Kepolisian masih mencari sosok pelaku pelempar botol air mineral yang mengenai Refly. Selepas acara, Refly menyatakan masih mempertimbangkan untuk melapor ke polisi soal kejadian dirinya kena lempar botol air mineral. Ia merasa bersyukur lemparan tidak mengenai matanya dan barang yang dilempar bukan benda tajam. Oke, kita lanjut, Bang Rocky. Saya selanjutnya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan maknanya. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan.